السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas seputar fadilah orang-orang yang beriman atau fadilah iman. Di pertemuan kita yang lalu, kita sedang membahas bahawa salah satu daripada fadilah iman yang Allah titipkan pada diri kita, yaitu Allah akan teguhkan, Allah istiqamahkan kita di dunia dan di akhirat disebabkan oleh iman. Dan kita sudah jelaskan maksud diteguhkan atau diistiqamahkan itu ada 3 kategori. Yang pertama, Allah teguhkan iman, Allah teguhkan hidup kita di dunia, yaitu dengan cara Allah berikan kesabaran, Allah buat kita tabah selama hidup di dunia. Itu akibat daripada iman. Nah, kemudian kita sudah bahas yang kedua, kategori kedua, yaitu Allah teguhkan, Allah istiqamahkan ketika dicabut nyawa dan ketika menghadapi pertanyaan di alam kubur. Allah teguhkan ketika dicabut nyawa, maksudnya yaitu Allah jaga kita jangan sampai atau terhindar dari kekafiran ketika dicabut nyawa kita. Kemudian Allah berikan kabar gembira melalui malaikat di saat dicabut nyawa, dan kabar gembira itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu tempat kembalinya kita. Jadi diberitahu itu ketika proses ingin dicabut nyawa. Itu semua diberikan kepada orang yang beriman, tidak diberikan kepada yang kafir. Di situ kita bahas terakhir di pertemuan yang lalu. Kita lanjut masih dalam kategori yang kedua. Kita sudah selesaikan tentang bantuan Allah untuk meneguhkan hati kita ketika dicabut nyawa. Berikutnya sekaligus ketika kita berada di alam kubur atau alam barzakh, maka Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman untuk menghadapi fitnah alam kubur. Fitnah alam kubur itu adalah ujian. Fitnah itu ujian, bukan azab. Apa yang Allah lakukan kepada orang yang beriman ketika sudah berada di alam barzakhnya? Yang pertama, Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan dari malaikat. Dalam banyak hadis yang sahih disebutkan bahawa fitnah kita atau ujian kita terbesar ketika berada di alam barzakh, yaitu 7 langkah
para penziarah berangkat dari alam ketika menguburkan kita. Di saat itu langsung kita dihadapi oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dan itu pasti. Maksud 7 langkah dalam bahasa hadis itu kiasan Nabi. Dalam tafsir hadis disebutkan itu kiasan bahasa Nabi yang ingin mengatakan begitu cepatnya terjadi proses ujian itu. Jadi bahasanya 7 langkah bukan bermakna harus berangkat dulu semuanya baru ditanya. Tapi itu bahasa ingin mengatakan bahawa baru 7 langkah saja penziarah berangkat, setelah menguburkan kita langsung didatangi oleh 2 malaikat. Makanya kadang-kadang timbul syubhat memahami maksud 7 langkah, sampai ada salah seorang yang dianggap ulama besar di Indonesia, entah bercanda entah serius, dia mengatakan, dan masih ada rekamannya di YouTube, dia mengatakan kuburan Gus Dur belum ditanya sampai hari ini. Silakan cek di YouTube. Wallah alam, saya tidak tahu dia ini berolok-olok atau serius atau bercanda, wallah alam. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengatakan kuburan Gus Dur belum ditanya sampai hari ini. Kenapa? Karena tidak pernah sepi daripada orang yang berziarah. Kalau dia bercanda, wallah alam. Tapi kalau dia serius, maka ini termasuk melecehkan unsur-unsur agama. Seakan-akan malaikat datang lalu melihat, oh masih ada orang, jangan tanya dulu. Malaikat berangkat lagi, datang lagi, oh masih ada orang. Ini melecehkan unsur agama. Wallahu alam. Jadi silakan baca tafsir hadis ini. Para ulama mengatakan itu bahasa Nabi. Maksudnya secepat itu pertanyaan itu datang. Secepatnya Munkar Nakir datang. Nah. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkata, iza aq'ada al-mu'min fi qabrihi, apabila seorang yang beriman, mukmin, seorang yang beriman telah diletakkan di alam barzahnya atau di alam kuburnya, maksudnya sudah dikuburkan, ata summa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia didatangi oleh malaikat dan dia bersaksi dengan kalimat syahadatain itu, fazalika qauluhu, itulah yang Allah sebutkan, kata Rasulullah dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Jadi Nabi ingin mengatakan yang Allah maksud dalam surat Ibrahim 27 bahwa Allah yusabbitullahu alladhina amanu, Allah kuatkan, Allah tetapkan orang-orang yang beriman bilqawli tsabit, dengan perkataan yang teguh. Itulah maksudnya, kata Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah menafsirkan maksud dari ayat. Dan ternyata Rasulullah mengatakan bahawa Allah tolong orang yang beriman di dunia dengan meneguhkan dirinya menghadapi malaikat di dalam alam kuburnya. Dalam hadis yang lain juga dari Barra' bin Azib, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaulillahi ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barra' menyebutkan Nabi pernah menerangkan maksud ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 27 tadi. Maksud Nabi yaitu qala fil qabri,
Itu ayat itu berkenaan tentang fitnah di alam kubur. Idza qila lahu, dan itu Allah tetapkan hatinya ketika malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa man nabiyuka?" Dan siapa nabimu? Allah tolong, Allah teguhkan, Allah buat dia mampu menjawab pertanyaan ringan ini dengan imannya. Kan ringan sekali pertanyaannya, cuma 3 pertanyaan. Hanya ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Anak TK pun bisa jawab. Bahkan sudah dibocorkan jawabannya sebelum kita menghadapinya. Tidak perlu mencari-cari jawaban itu. Namun yang Allah tolong untuk menjawab hanya yang beriman kepada Allah di masa hidupnya. Jadi walaupun dibaca oleh orang kafir, kalau orang kafir pun tahu menjawabnya, tidak akan terjawab, karena itu diberi kesempatan menjawab dengan iman, bukan dengan hafalan. Maka lihatlah, kita ini tertolong dengan iman kita, Bapak Ibu, maka Allah. Bukan dengan mampu menghafal apa jawaban. Iman yang menolong kita. Maka kekuatan iman itu melebihi kekuatan hafalan. Banyak orang yang menghafal, kalau tidak beriman, maka hafalannya menjadi laknat untuknya. Menjadi laknat. Macam-macam dia baca, macam-macam dia bisa hafal, tapi dia tidak lakukan apa yang dia hafal, menunjukkan dia tidak mengamalkannya, dan itu salah satu bukti dia tidak beriman. Ketika dia membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim, tahukah engkau pendusta agama, yaitu mereka yang membiarkan yad'u al-yatim, membiarkan anak yatim. Itu banyak yang bisa hafal, tapi hanya orang beriman yang mengamalkannya. Pantang melihat anak yatim, langsung dia mulai bergerak. Dan ini ternyata menjadi penyelamat kita di alam kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad dan Imam Bukhari dengan derajat yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga pernah menceritakan tentang proses pertanyaan di alam kubur. Kata Rasulullah, innal abda iza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya sudah meninggalkannya, sahabatnya meninggalkannya, tertinggallah kita di dalam lubang itu dalam kesendirian. Istri pulang, anak pulang. Seminggu pertama mereka mungkin masih mengingat nama kita. Tapi ingat, tidak selamanya mereka akan terus menangisi kita. Anak kita mungkin akan menemukan papa yang baru, yang mungkin lebih baik daripada kita. Istri kita mungkin akan dilamar oleh seorang yang lebih saleh daripada kita. Dan mungkin foto kita pun tidak berani dipajang kerana takut suaminya tersinggung. Oh, kita kepala dinas. Oh, kita pernah menjabat satu perusahaan. Foto kita itu hanya digantung, tapi nama kita tidak disebutkan lagi. Teman-teman kita yang di kedai kopi, yang kita traktir selalu, melupakan kita, tidak lagi mengenang kita. Maka Rasulullah mengatakan, orang kalau sudah diletakkan di alam kuburnya, tawalla anhu ashabuhu, sahabatnya meninggalkannya. Innahu la yasma' qar'a ni'alihim, dan ketika sahabat-sahabat kita, keluarga kita, semua yang menemani kita untuk menguburkan kita, mereka berangkat, kita mendengarkan telapak kaki mereka. Jadi ketika berangkat itu, kita dengarkan satu persatu pergi. Hari menjelang maghrib, tertinggallah kita sendiri di tengah-tengah perkuburan. Maka perlu mengingat-ingat ini. Jangan habis-habisan kepada sesuatu yang tidak dibawa mati.
Tapi mati-matianlah untuk urusan yang dibawa mati. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala, Rasulullah mengatakan berikutnya, ya'tihi malakani, langsung datang dua malaikat, fayaq'idanihi, lalu dia duduk di dekat orang tersebut, fayaqulani, lalu mereka berdua berkata, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ammal mu'min, orang yang mukmin, fayaqul, akan menjawab, asyhadu annahu, aku bersaksi bahwa dia adalah Abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan dia adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar, begitu dijawab bahwa laki-laki ini adalah Muhammad Rasulullah, langsung malaikat berkata, sekarang palingkan wajahmu, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah dulu tempatmu selayaknya di neraka. Qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah, tapi karena engkau beriman kepada laki-laki ini, Allah menggantikanmu dengan surga. Maksudnya, dulu kalau engkau tidak kenal agama ini, tidak kenal iman, engkau ini neraka. Tapi setelah engkau mengenal Allah, mengenal Nabi, itu iman, maka Allah gantikan tempatmu dengan surga. Lalu dia berpaling, wa fabarrahu jami'an, kata Rasulullah. Lalu dinampakkanlah neraka kepadanya dan dia lihat neraka. Lalu dipalingkan wajahnya ke surga dan dia melihat surga. Lalu malaikat berkata, inilah tempatmu sekarang, inilah yang akan jadi tempat tinggalmu. Bersyukurnya dia kepada Allah karena imannya, diselamatkan oleh imannya. Kenapa dinampakkan neraka? Agar bertambah-tambah rasa syukurnya. Itu tempat azab tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Siapa yang menyelamatkannya dari pertanyaan itu? Imannya. Dia seorang mukmin. Qala Qatadah, disambung oleh Abu Qatadah, wa zukira lana, lalu Rasulullah mengingatkan kami, annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an wa yumla'u alaihi hadiran ila yaumi yub'atsun. Abu Qatadah menyambung dengan mengatakan, Rasulullah mengingatkan kami, orang ini setelah menjawab dengan imannya tentang Rasulullah, lalu Allah membentangkan alam kuburnya 70 hasta panjang, 70 hasta lebar. Satu hasta 30 cm, 3 hasta 1 meter. Zira' ini nih Pak. Ya. Jadi kalau 3 hasta itu 100 meter. Ya. Berarti kalau 70 hasta berapa meter? Kalau 60 hasta 15 meter. Ini kata para ulama, itu juga bahasa kiasan. Karena ada hadis lain yang menyebutkan, kita ini diluaskan alam kubur kita seluas mata memandang kalau beriman kepada Allah. Jadi bahasa Arab ini, itu bahasa-bahasa mudah untuk mengucapkan. 7, begitu-begitu. 3, 7, itu bilangan-bilangan yang kira-kira mengkiaskan sesuatu. Jadi ini hebatnya iman ketika diselamatkan Allah di alam kubur menghadapi ujian ketika ditanya oleh para malaikat.